1 dari 3 lansia mengalami jatuh pada setiap tahunnya. Kejadian jatuh pada lansia bukanlah hal yang dapat dianggap sepele karena dapat berakibat fatal pada cedera serius, patah tulang, gangguan mobilitas, hingga meningkatkan risiko kematian. Selain dampak fisik, jatuh juga mempengaruhi aspek psikologis lansia. Banyak di antara mereka yang setelah mengalami jatuh menjadi takut untuk beraktivitas, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, kondisi ini itu berpotensi menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Proses penuaan ini membawa banyak perubahan pada tubuh. Lansia mengalami penurunan massa otot, kekuatan, keseimbangan, hingga fungsi kognitif mereka. Semua perubahan ini membuat mereka lebih rentan jatuh. Nah, selain pada faktor internal, lingkungan sekitar seperti lantai yang licin, pencahayaan yang buruk, atau tidak adanya penanganan juga dapat meningkatkan risiko pada jatuh. Topik ini penting untuk dibahas karena populasi lansia terus meningkat pada setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah lansia, risiko jatuh akan menjadi masalah kesehatan yang semakin besar, tidak hanya bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga bagi keluarga, tenaga kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan jatuh pada lansia merupakan langkah yang krusial dalam menjaga kemandirian serta kualitas hidup mereka di masa yang akan mendatang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan dampak jatuh pada lansia. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu jatuh. Secara sederhana, jatuh adalah peristiwa tidak sengaja ketika seseorang tiba-tiba jatuh ke permukaan yang lebih rendah. Bisa terduduk, terjatuh ke lantai, atau bahkan sampai berbaring di tanah. Pada lansia, jatuh sering terjadi karena adanya penurunan fungsi tubuh, seperti keseimbangan yang berkurang, kelemahan otot, atau gangguan penglihatan. Jadi, jatuh ini bukan sekedar hal yang biasa, tapi kondisi serius yang bisa memengaruhi kesehatan mereka. Nah, lalu apa dampaknya? Jatuh pada lansia bisa memberikan dampak yang cukup luas. Secara fisik, lansia bisa mengalami cedera, mulai dari memar, patah tulang, cedera kepala, bahkan bisa berujung pada kematian. Jatuh berulang juga dapat menyebabkan imobilitas atau keterbatasan bergerak. Secara psikologis, banyak lansia yang kemudian merasa takut untuk jatuh lagi, atau yang kita kenal dengan istilah fear of falling. Kondisi ini bisa membuat mereka depresi, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya semakin membatasi aktivitas sehari-hari. Dari sisi sosial dan ekonomi, jatuh membuat lansia menjadi lebih bergantung kepada keluarga, menurunkan kualitas hidup, dan tentu meningkatkan beban fisik maupun biaya perawatan keluarga. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jatuh pada lansia bukan hanya sekedar terjatuh, tetapi merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian, karena bisa berdampak pada fisik, mental, hingga sosial mereka. Oke, selanjutnya, jika kita melihat pada lingkup global, kejadian jatuh pada lansia ternyata merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling banyak sering terjadi. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa sekitar 28 hingga 35% lansia berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh pada setiap tahunnya. Dan angka ini bahkan bisa meningkat menjadi lebih dari 40% pada mereka yang berusia di atas 70 tahun. Artinya, hampir sepertiga hingga hampir setengah dari seluruh populasi lansia di dunia berisiko mengalami jatuh setiap tahunnya. Jatuh juga menjadi penyebab utama cedera, rawat inap, hingga kematian pada lansia, sehingga diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Jika kita mengerucut pada konteks nasional, data di Indonesia menunjukkan kondisi yang tidak kalah memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei nasional, tercatat adanya bahwa 12,8% lansia mengalami cedera akibat jatuh. Ini tentu cukup tinggi ya, mengingat dampaknya tidak hanya sebatas luka fisik, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hidup dan juga kemandirian pada lansia. Penelitian lebih lanjut yang diambil di Jawa Barat menemukan variasi angka kejadian jatuh antara lansia yang tinggal di pedesaan dan juga di perkotaan. Di wilayah pedesaan, prevalensi jatuh mencapai 16,5%, sedangkan di wilayah perkotaan ada yang sekitar 10,7%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, ketersediaan fasilitas, dan gaya hidup dapat turut mempengaruhi risiko jatuh pada lansia.
Jika kita hubungkan data global dengan data di Indonesia, terlihat dengan jelas bahwa masalah jatuh pada lansia adalah isu yang sangat nyata, mendesak, dan tidak bisa diabaikan. Dengan jumlah populasi lansia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Indonesia akan menghadapi beban yang semakin besar, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, memahami data ini sangat penting agar kita dapat menyadari skala masalahnya dan sekaligus mempersiapkan strategi pencegahan yang lebih efektif di masa yang akan mendatang. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa orang tua kita, kakek atau nenek sering banget jatuh walaupun cuma jalan pelan? Ada banyak loh faktor yang bisa bikin lansia itu lebih rentan untuk jatuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu pelan-pelan mengalami perubahan. Otot jadi lebih lemah, keseimbangan gak sebaik dulu, dan juga daya ingat pun bisa menurun. Kalau ditambah dengan penyakit-penyakit yang sering nih dialami oleh lansia, seperti diabetes, hipertensi, stroke, atau masalah jantung, risiko jatuh itu jadi makin besar. Belum lagi kalau penglihatan mulai bermasalah karena katarak atau glaukoma. Jalannya pun jadi gampang tersandung karena pandangan yang sudah tidak jelas. Selain itu, ada banyak orang tua yang harus minum obat setiap hari. Nah, efek obat inilah yang misalnya seperti pusing atau mengantuk kadang bikin tubuh mereka itu kurang stabil. Ada juga kondisi rapuh atau frailty di mana lansia ini gampang capek, jalannya lambat, dan juga kehilangan keseimbangan. Kalau ditambah dengan kurang gizi, misalnya kurang kalsium atau protein, tulang jadi rapuh dan otot semakin lemah. Bahkan kalau seperti ini, hal sepele seperti kurang tidur atau insomnia bisa membuat tubuh kita jadi lemah dan lebih mudah untuk terjatuh. Tapi perlu diingat, bukan cuma dari tubuhnya saja nih, lingkungan juga punya peran yang besar. Bayangin, rumah yang pencahayaannya redup, lantainya licin, atau yang memiliki tangga tanpa pegangan, semua itu bisa jadi jebakan untuk para lansia nih. Dan juga karpet yang longgar atau sandal yang gak pas juga bisa bikin lansia itu gampang tersandung. Dan jangan lupa nih, untuk kamar mandi yang biasanya jadi tempat paling beresiko, di mana lantainya sering licin, kamar mandi juga sering basah, dan juga jarak toilet yang jauh bisa membuat para lansia ini jadi mudah terpleset. Jadi jatuh pada lansia itu bukan cuma sekedar kecelakaan biasa. Ada hal yang bisa bikin mereka lebih rentan untuk jatuh. Nah, hal-hal sederhana seperti misalnya memperbaiki pencahayaan di rumah, memasang pegangan pada tangga atau kamar mandi, serta memilihkan alas kaki yang nyaman untuk mereka. Semua itu bisa bikin mereka untuk lebih aman dan juga tentunya membantu mereka juga untuk terhindar dari jatuh. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, artinya kita juga turut menjaga kualitas hidup mereka loh. Berikutnya, saya akan membahas tentang pencegahan dan intervensi jatuh pada lansia. Seperti yang sudah kita ketahui, jatuh pada lansia mempunyai dampak yang cukup serius, sehingga langkah pencegahan dan intervensi itu sangatlah penting. Pencegahan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh lansia itu sendiri, tetapi perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, bahkan lingkungan tempat tinggal mereka. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi individu lansia itu sendiri. Lansia perlu melakukan latihan fisik secara teratur. Latihan yang dianjurkan adalah latihan keseimbangan dan latihan penguatan otot. Karena dengan semakin kuat otot dan semakin stabil keseimbangan tubuh, maka rasio jatuh bisa berkurang. Misalnya, senam lansia, yoga ringan, atau latihan berjalan dengan pola tertentu. Selain itu, lansia juga perlu menjaga kesehatan mata dan pendengaran, karena gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran seringkali memperbesar risiko jatuh. Untuk yang kedua, ada aspek psikologis, yaitu meningkatkan balance confidence atau kepercayaan diri lansia dalam menjaga keseimbangan. Banyak lansia yang setelah jatuh menjadi takut untuk bergerak. Rasa takut ini justru bisa membuat mereka semakin lemah.
karena otot jarang dipakai dan akhirnya mudah jatuh. Disinilah peran keluarga dan tenaga kesehatan, yaitu mendukung lansia agar tetap percaya diri dalam beraktivitas. Selanjutnya, mari kita bahas dari sisi lingkungan. Rumah dan lingkungan tempat lansia tinggal harus ramah akan lansia. Contohnya, pastikan lantai rumah tidak licin, hindari adanya karpet mudah tergelincir, sediakan pencahayaan yang cukup, terutama di kamar tidur dan kamar mandi, serta pasang pegangan atau handrail di tempat-tempat rawan seperti kamar mandi atau tangga. Selain itu, penggunaan kloset duduk lebih aman dibandingkan kloset jongkok, karena kloset jongkok terbukti meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Yang keempat adalah dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Keluarga perlu memberikan pendampingan, terutama pada lansia yang memiliki penyakit kronis atau sudah pernah jatuh sebelumnya. Tenaga kesehatan juga perlu melakukan screening risiko jatuh secara berkala, misalnya menilai kondisi fisik, obat-obatan yang dikonsumsi, serta kondisi psikologis lansia. Edukasi kesehatan bagi lansia dan keluarganya sangat penting agar mereka tahu bagaimana cara mencegah jatuh sehari-hari. Nah, untuk intervensi, prinsipnya sama dengan pencegahan. Hanya saja untuk intervensi ini lebih berfokus pada lansia yang sudah pernah jatuh. Intervensinya bisa berupa rehabilitasi fisik, yaitu latihan untuk memulihkan keseimbangan. Penggunaan alat bantu jalan seperti tongkat atau walker juga bisa diperlukan, serta penyesuaian lingkungan agar kejadian jatuh tidak terulang lagi. Kalau lansia jatuh dan kita ada di dekatnya, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik dulu ya, karena ada langkah aman untuk membantu mereka bangun. Yang pertama, tenangkan lansia. Biarkan dia tetap berbaring sebentar sambil kita cek apakah ada cedera. Tanyakan juga apakah sakit atau bisa bergerak enggak. Ini penting supaya kita tahu aman atau tidak untuk dibantu bangun. Yang kedua, siapkan kursi. Tempatkan 2 kursi berhadapan atau 1 kursi kukuh di dekat lansia. Kalau bisa bergerak, bantu dia pelan-pelan bergeser mendekati kursi. Yang ketiga, bantu lansia bertumpu ke kursi. Arahkan supaya mereka mengangkat badan dengan bertumpu pada lutut dan tangan, lalu perlahan menghadap ke kursi. Keempat, dorong semangatnya untuk naik perlahan. Bantu arahkan agar dia bisa setengah berdiri dengan bertopang di kursi bagian depan. Lalu dekatkan kursi yang lain di belakangnya untuk duduk. Dan yang terakhir, pastikan lansia duduk dengan tenang, jangan langsung ditinggalkan ya. Periksa kembali apakah ada rasa sakit atau tanda cedera pada kakek atau nenek. Jadi intinya, bantu dengan tenang, gunakan kursi sebagai alat bantu, dan selalu cek kondisi lansia sebelum mengizinkan dia beraktivitas kembali. Jatuh pada lansia bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Jatuh seringkali menjadi titik awal munculnya masalah kesehatan yang lebih serius. Dampaknya bisa dirasakan dari berbagai sisi, mulai dari fisik berupa cedera dan patah tulang, psikologis berupa rasa takut untuk beraktivitas, hingga sosial ekonomi. Karena lansia menjadi lebih bergantung pada keluarga dan membutuhkan biaya perawatan yang lebih besar. Banyak faktor yang membuat lansia rentan jatuh, baik dari dalam dirinya seperti kelemahan otot, gangguan penglihatan, dan penyakit yang diderita, maupun dari lingkungannya seperti lantai licin, pencahayaan yang buruk, atau tidak adanya pegangan di kamar mandi dan tangga. Karena itu, pencegahan jatuh perlu dilakukan secara menyeluruh. Latihan fisik yang teratur, dukungan keluarga, serta penataan rumah yang aman dapat menjadi langkah sederhana namun sangat berarti. Dengan perhatian yang konsisten dari keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar, kita bisa membantu lansia untuk tetap sehat, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita lebih peduli pada lansia dengan langkah sederhana seperti menjaga rumah tetap aman, mendampingi aktivitas mereka, dan memberi dukungan setiap hari. Ingat, menjaga lansia hari ini berarti menjaga kualitas hidup kita di masa depan.